Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali saya bisa berada di sini sebagai salah satu kandidat dalam seleksi The Best Role Model Ambassador Area Sumatera 2015. Smart Care for Wow Customer Experience. Baik, sebelum saya lanjut dalam topik dan pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fani Martias. Saya lahir di kota Pekanbaru 25 tahun yang lalu. Sebelum saya menjadi bagian dari Telkomsel, saya pernah bekerja sebagai seorang personal trainer di salah satu fitness center di kota Pekanbaru. Dan saya bergabung menjadi bagian dari Telkomsel di tahun 2012, tepatnya di Grapari Telkomsel Pekanbaru, menjadi customer service representative. Dan hingga saat ini saya bekerja di tempat yang sama sebagai front office support. Di luar Telkomsel saya mempunyai aktivitas. Saya bergabung dengan komunitas Elemen Community Pekanbaru, di mana biasanya saya menghabiskan waktu saya bersama rekan-rekan komunitas saya. Dan saya pernah membuat bangga nama komunitas saya dengan meraih penghargaan pada salah satu event Male Pigeon di tahun 2011, event Element of the Year, dan saya meraih penghargaan The Most Favorite. Dan selama saya bekerja di Grapari, saya mendapatkan beberapa achievement. Waktu masih menjadi customer service representative, di tahun 2013 saya mendapatkan sertifikat pencapaian performansi layanan level B grade intermediate. Dan di tahun yang lalu saya mendapatkan penghargaan sebagai second winner pada kategori The Best Host Regional Sumbatan. Tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan mengenai background profile saya. Saya akan lanjut ke topik pembahasan kali ini, di mana saya saat ini bekerja sebagai front office support, selalu menerapkan dan menjalankan sebuah pola di dalam kegiatan saya sehari-hari sebagai FOS. Pola yang saya terapkan saya namakan dengan LTE. LTE di sini artinya bukan long term evolution, tetapi LTE ini adalah singkatan yang saya buat untuk L adalah learn. Hal ini saya biasa terapkan ketika saya mendapatkan sebuah case yang baru, di mana hal yang pertama saya lakukan dari case tersebut ialah mempelajari case tersebut dan apa penyebabnya. Saya terus mencari dari beberapa sumber, membaca, dan kemudian ketika saya menemukan solusinya, saya akan langsung mencoba solusi tersebut. Apakah solusi tersebut bisa bekerja dengan baik untuk menyelesaikan case yang saya temukan? Setelah saya yakin solusi tersebut bekerja untuk menyelesaikan case yang saya temukan tadi, selanjutnya saya bisa mendeliver atau sharing ke rekan-rekan customer service. Saya educate ke mereka. Biasanya educate atau sharing yang saya lakukan dalam satu sharing session. Saya biasa menggunakan waktu setelah jam pelayanan untuk sharing session bersama rekan-rekan customer service. Nah, hal ini biasa saya lakukan ketika saya mendapatkan sebuah case, apalagi case yang bersifat teknis, di mana case tersebut juga tidak ditemukan di dalam perpustakaan Telkomsel yang biasanya saat ini kita sebut dengan iKnow. Saya ambil satu case, yaitu sebuah perangkat Android tidak bisa SMS ke ADN. Katakanlah ADN yang di SMS ialah ADN 3636, tidak bisa cek kuota dengan keyword UL spasi info dan kirim ke 3636. Langsung mental, SMS-nya tidak bisa dan silang, tidak terkirim. Nah, di situ hal yang pertama saya lakukan adalah saya mempelajari case tersebut. Banyak opini yang saya temukan bahwa permasalahan tersebut ialah berasal dari perangkat Android-nya. Android-nya tidak support untuk kartu Telkomsel atau Android-nya yang harus di-upgrade. Ternyata setelah saya temukan, permasalahannya hanya pada settingan dari application messaging pada perangkat Android tersebut. Saya langsung mencoba solusi yang saya temukan ke dalam perangkat tersebut dan bekerja.
Solusi yang saya temukan bisa menyelesaikan permasalahan saya dan problem fail to send SMS ke ADN dari nomor Telkomsel bisa diatasi. Nah, saya punya ide dan pemikiran bahwa hal-hal atau penyelesaian secara teknis seperti ini dibuat ke dalam sebuah tutorial. Tutorial yang berupa apa? Tutorial berupa modul. Penyelesaian secara step by step dari case yang bersifat teknis ini. Tetapi modul yang saya buat ini tidaklah menggunakan paper yang saya sebarkan ke rekan-rekan customer service untuk mereka baca. Modul yang saya buat ini berupa soft file berekstensi saat ini masih menggunakan Microsoft Office, Word, Excel, dan juga file PDF. Kenapa saya membuat berupa soft file? Dikarenakan ingatan setiap orang, kemampuan yang ada ingat setiap orang itu berbeda. Yang bisa saja hari ini ingat, tetapi keesokan hari jika menemukan permasalahan yang sama bisa saja lupa. Dan modul ini saya simpan dan saya upload ke dalam sebuah media penyimpanan. Tujuannya apa? Agar suatu saat rekan-rekan customer service jika menemukan permasalahan ini, mereka bisa langsung akses ke dalam media penyimpanan tersebut tanpa beranjak dari tempat duduknya untuk datang ke meja saya. Jadi rekan-rekan customer service bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan one stop solution. Modul ini saya simpan ke dalam sebuah media penyimpanan. Katakanlah tabung ini adalah media penyimpanannya. Modul yang telah saya buat, saya simpan ke dalam media penyimpanan tersebut. Jadi rekan-rekan customer service bisa langsung mengakses ke dalam media penyimpanan ini kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat PC atau laptop mereka. Dan berdasarkan dari modul yang saya buat, saya mempunyai ide untuk membuat sebuah mini test yang biasanya waktunya saya kombinasikan dengan SMS quiz yang bersamaan dengan SMS quiz yang masuk ke rekan-rekan customer service. Dan ini saya bekerja sama dengan tim leader agar mereka bisa announce ke rekan-rekan customer service jika saya telah mengupload sebuah mini test, sebuah tes atau quiz yang saya buat dan saya upload ke dalam media penyimpanan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk refresh mind atau mengulang lagi ingatan mereka soal produk-produk knowledge Telkomsel. Tidak ada tujuan target penilaian apapun, tujuannya ialah untuk refresh pemikiran mereka saja. Di luar dari ini, saya punya ide dan inovasi lain yang saya kolaborasi bersama tim leader dan supervisor shop. Saya membuat sebuah report online, report penjualan, dan juga report harian. Jadi rekan-rekan customer service bisa melakukan input penjualan yang tidak ada, yang menunya tidak ada pada tools Telkomsel, yaitu Lina. Semua menu-menu yang tidak ada di Lina, saya dan tim leader beserta supervisor membuat menu tersendiri di dalam sebuah form agar rekan-rekan customer service bisa langsung menginput penjualan mereka ke dalam form tersebut. Dan kemudian saya membuat sebuah form harian di mana rekan-rekan customer service tidak perlu lagi untuk datang ke meja saya membawakan sebuah form yang berisi nomor dan beserta penjelasan case dan ID case-nya. Jadi rekan-rekan customer service cukup mengisikan ke dalam form tersebut, yang mana nantinya hasilnya, datanya bisa saya lihat per harinya dan saya akan lebih mudah untuk melakukan follow up per hari. Jadi rekan-rekan customer service tidak perlu lagi datang ke saya membawakan form tersebut. Tujuan saya ialah tidak ada lagi menggunakan paper, tidak ada lagi kertas yang ada di meja saya. Adapun tools atau media penyimpanan yang saya gunakan ialah Google Drive.
Kenapa saya menggunakan Google Drive? Dikarenakan dari segi tampilan Google Drive sangat friendly user interface, gampang, sangat mudah digunakan, mudah dipelajari. Begitu kita melihat tampilan awal, kita akan mudah mengerti untuk menggunakan seluruh fasilitas dan layanan yang ada pada Google Drive. Cukup dengan satu akun Google saja, maka kita bisa menikmati seluruh layanan dan fasilitas pada Google Drive. Sekian dari saya, Fandi Martias, dan terima kasih.